Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas mengenai pengukuran ya. Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Hasil pengukuran tunggal biasa ditulis sebagai berikut: X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana X nilai besar yang diukur, X0 hasil pengukuran yang terbaca, dan delta X itu ketidakpastian pengukuran, yaitu setengah dari skala terkecil alat ukur. Pengukuran panjang. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda haruslah sesuai dengan ukuran benda. Sebagai contoh, untuk mengukur lebar buku kita gunakan penggaris, sedangkan untuk mengukur lebar jalan raya lebih mudah menggunakan meteran kelos. Pengukuran panjang dengan mistar. Penggaris atau mistar berbagai macam jenisnya, seperti penggaris yang berbentuk lurus, berbentuk segitiga yang terbuat dari plastik maupun logam, kemudian mistar tukang kayu, kemudian penggaris berbentuk pita atau meteran pita. Mistar mempunyai batas ukur sampai 1 meter, sedangkan meteran pita dapat mengukur panjang sampai 3 meter. Mistar memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Perhatikan contoh berikut. Ini ada sebuah batang homogen. Kita akan mengukur batang homogen ini dengan menggunakan mistar, di mana mistar ini ukurannya dari 0 sampai 5 cm, sedangkan batang homogen ini terukur dari 0,3 sampai dari 3,1. Sehingga hasil pengukurannya 3,1 dikurang 0,3 sama dengan 2,8 cm. Penulisan hasil ukur sama dengan 2,8 lebih kurang atau plus minus 0,05 cm. 0,05 ini adalah setengah dari nilai terkecil dari suatu alat itu, yaitu 1 mm atau 0,1 cm. Ini ada meteran pita. Ini adalah mistar. Posisi mata harus melihat tegak lurus terhadap skala ketika membaca skala mistar. Jadi mata kita ini harus posisi tegak lurus ya. Hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan ukuran akibat beda sudut kemiringan dan melihat atau disebut dengan kesalahan paralaks. Ini anak tepat tegak lurus terhadap skala yang kita baca dan diukur. Oke ya. Pengukuran panjang dengan jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang punya batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter cincin dan diameter bagian dalam sebuah pipa. Bagian-bagian penting jangka sorong yaitu yang pertama itu ada rahang tetap dengan skala tetap terkecil 0,1 cm. Ini rahang tetapnya yang tidak bisa digeser ya. Rahang tetap itu ada yang bawah. Soal yang ini adalah skala utama yang bisa digeser dengan skala nonius. Rahang tetap itu ada yang bawah yang tidak bisa digeser, sedangkan yang atas ini adalah rahang geser yang dilengkapi dengan skala nonius. Skala tetap dan nonius mempunyai selisih 1 mm. Di rahang atas, ini rahang bawah. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Dan di atas ini skala utama, yang bawah ini skala nonius. Jadi skala utama yang dari kita lihat itu adalah sebelum menjumpai 0 yaitu 0,3 cm. Skala noniusnya lihat dari bawah, yang mana garisnya yang tepat berhimpit dengan skala utama, yaitu ini angka yang ke-3, sehingga 3 dikali 0,01 sama 0,03 cm. 0,01 ini adalah NST dari jangka sorong. Hasil pembacaan alatnya itu skala utama ditambah skala nonius, sehingga 0,3 ditambah 0,03 sama dengan 0,33 cm. C. Pengukuran panjang dengan mikrometer skop. Nah, ini ada gambar mikrometer skop. Jadi mikrometer skop ini memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Mikrometer skop ini fungsinya yaitu untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis, seperti mengukur ketebalan plat, diameter kawat, dan onderdil kendaraan yang berukuran kecil. Bagian-bagian dari mikrometer adalah rahang putar. Ini rahang putar. Kemudian skala utama ini yang tetap yang tidak bisa bergeser, skala nonius ini yang bisa diputar. Kemudian ada silinder bergerigi ini. Kemudian ini adalah rahang putar.
Oke. Skala terkecil dari skala utama bernilai 0,1 mm, sedangkan skala terkecil untuk skala putar itu sebesar 0,01 mm. Contoh. Ini ada gambar mikrometeskop, ini mengukur diameter kelereng. Jadi skala utamanya, lihat 1, 1,5, 2, 2,5, 3, ini ada garis di sini 3,5 mm. Kemudian skala noniusnya ini yang tepat segaris dengan skala utama, yaitu di atas angka 10, 1 garis 11, satu garisnya itu 12 dikali 0,01 sama 0,12 mm. Ingat, 0,01 ini sudah ketetapan ya. Kalau untuk mikrometer, kalau satuannya milimeter, maka itu dikali dengan setengah NST nya itu 0,01. Hasil pembacaan alat itu skala utama ditambah skala nonius, sehingga 3,5 ditambah 0,12 sama dengan 3,62 mm. Pengukuran massa. Massa merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Neraca yang biasa digunakan pada skala laboratorium pada neraca House 3 lengan. Neraca tersebut memiliki 3 lengan dengan rincian sebagai yang pertama, dengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram dengan tiap skala bernilai 1 gram. Lengan tengah berskala mulai 0 sampai 500 gram, tiap skala sebesar 100 gram. Kemudian lengan belakang dengan skala 10 sampai 100 gram, tiap skala itu 10 gram. Dan ini gambarnya ya nak, neraca 3 lengan. Perhatikan contoh berikut. Ini ada neraca 3 lengan, ini lengan belakang, lengan tengah, lengan depan. Hasil pengukuran massa di atas adalah 400 gram ditambah 70 gram ditambah dengan 9,4 gram, sehingga hasilnya adalah 479,4 gram. Pengukuran waktu. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu adalah stopwatch. Perhatikan contoh berikut. Ini ada gambar stopwatch, ini ada 2 menit tertera, dan ini adalah 12 sekon. Jadi hasil pengukuran menggunakan stopwatch di atas ada 2 menit ditambah 12 sekon. Pengukuran volume benda tak beratur. Untuk benda yang bentuknya tidak beratur, kita bisa menggunakan gas ukur yang diisi oleh benda yang akan diukur volumenya. Pertambahan volume pada gas ukur menunjukkan volume benda tersebut. Perhatikan contoh berikut. Ini ada keadaan pertama sebelum dikasih batu, yang kedua ini ada keadaan kedua setelah dikasih batu. Maka atau logam di sini ya, di sini dikatakan logam. Jadi apa yang terjadi ketika dikasih logam? Ketika sebelum dikasih logam, airnya itu adalah 50 ml, tetapi setelah dikasih logam maka airnya itu menjadi 100 ml. Berarti 100 dikurang 50 sama dengan 50 ml. Oke, sekian dari penjelasan Ibu. Mohon ditulis ya. Nanti kirim ke WA pribadi Ibu ya kalau sudah menyelesaikan catatannya. Kalau tidak paham boleh tanya ke WA pribadi Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.